Teman sekalian, wabal ini kan kita ajukan kepada Allah kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Kita mulai di KC kalau tidak salah apa di mana? 2016. Jadi wabal itu kan kosakata yang baru dipakai oleh Ma'iyah ini, selama ini kan tidak pernah dipakai. Yang kita pakai kan ikan bawal, bukan wabal. Nah, wabal itu kan sebenarnya balasan Allah. Jadi Allah itu, kita di Ma'iyah terang-terangan aja, Allah itu maha pembalas. Jadi Allah itu yang balas dendam. Meskipun dendamnya Allah beda dengan dendam yang kita kenal, tapi Allah itu maha pembenci dan maha pendendam. Kita di sini terang-terangan aja, meskipun hati-hati terhadap tafsir dan pemahamannya. Karena selama ini khasanah Islam tidak pernah berani mengatakan bahwa Allah itu benci, Allah itu bales, itu tidak tahu. Padahal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu kan juga berupa balasan semuanya. Nah, masalahnya adalah kita mencoba memberanikan diri untuk berhati-hati terhadap kadar tafsir dan wilayah atau akurasi tafsirnya. Bahwa Allah maha benci itu Anda bisa dilihat di Al-Quran. Anda search kata benci atau kebencian akan sangat keluar sejumlah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu bahkan bencinya kepada orang yang dia benci melebihi benci manusia kepada sesamanya. Sangat besar kebencian di sisi Allah, lebih besar dari kebencianmu sendiri kepada mereka, terutama kepada orang-orang yang dikasih jalan yang benar tapi memilih jalan yang salah kan. Itu saya kira rumus sama Al-Quran. Jadi kita tidak segan-segan. Jadi selama ini kalau di dunia ini kita ngomong cinta kan berarti kan tidak boleh benci. Padahal cinta dan benci itu kan jodoh. Benci adalah cinta yang dilukai, kira-kira kan seperti itu kalau pakai dialektika psikologi ya. Jadi benci itu tidak apa-apa, karena benci itu tanda cinta. Allah sendiri maha mencintai, Rahman Rahim, tapi Allah juga maha benci. Allah juga maha pembenci. Anda lihat nanti di Al-Quran di rumah bahwa Allah maha pembenci, dan Allah sangat membenci orang-orang tertentu atau hamba-hamba tertentu yang melakukan atau mengambil sikap tertentu. Itu ada rumusnya, ada regulasinya dari Allah sendiri. Nah, maka kita berani untuk mohon wabal kepada Allah karena Allah maha membalas. Nah, sebenarnya yang sudah kita alami adalah bahwa Allah mengabulkan, sama dengan sebelum reformasi saya bikin puisi doa mohon kutukan, dan akhirnya kita dikutuk bener di seluruh Indonesia. Ketoke arep dandan-dandan jebul luwih parah timbangan sing ditandani gitu ya. Ketoke bongkar mesin jebul bar ki dadi gerobak gitu. Kan gitu. Nah, Allah mengabulkan wabal kita, dan sekarang kita sedang mengalami kalimat yang kedua, yaitu syadidal iqab. Apa? Hukuman yang sangat dahsyat, modern aku saiki. Rono rene raiso ya ta nyambut gawe modern saiki. Ngenteni pembagian sembako ya ta. Ora iso iku apa-apa, perusahaan besar kecil bangkrut semua kecuali sejumlah blessing in disguise di dalam ekonomi. Min khaitul la yahtasib. Tapi rata-rata kan bangkrut. Perusahaan besar kecil di bidang apapun saja kan rata bangkrut, sehingga ada asumsi bahwa kapitalisme global sedang hancur, padahal mereka juga tidak mau hancur, dan kapitalisnya memanfaatkan atau menunggangi keadaan ini untuk menciptakan satu globalisasi kapitalisme yang baru. Nah, sekarang kita sedang mengalami syadidal iqab, tapi saya kira tidak ada masalah. Artinya ya kita urusannya tinggal kesabaran dan ketabahan. Kan judune wong takwa ki ya karo kesabaran karo ketabahan. Nah, saya kira Allah sudah mulai menunjukkan tahap ketiga, yaitu ya dzal adli wal qisti. Yo memang merata ini corona seluruh dunia, tapi kan tetap ada telek manuk, istilah saya. Telek manuk ki ngene. Gue nek liwat alun-alun, liwat kantor pos Malioboro kae ana apa jenenge, ana cialat listrik, njero keh manuk gereja keh banget, kan ana sing ketelekan. Yang disebut nasib adalah sapa sing ketelekan kuwi to.
Ono sing ketelekan, ono sing ora kan gitu. Jadi ku meng urusan telek manuk. Nah sekarang adli wal qisti, al adli itu adalah keadilan dalam perspektif yang luas, tapi kalau al qisti keadilan dalam perspektif yang spesifik. Jadi orang meng global tapi juga detail. Jadi adilun itu ya adil nabi menyeluruh universal, tapi kalau qistun itu keadilan dalam arti yang spesifik. Jadi orang mungkin Gusti Allah ora adil secara detail. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Artinya sampai sekecil nyamuk pun Allah itu ngurusi sedemikian rupa, sehingga sekarang saya mohon kepada Allah dan memang sudah dikabulkan pelan-pelan bahwa teman-teman Ma'iyah mendapatkan adlun wa qistun. Artinya kue ora kena ya kue mengalami syadidal iqab, tapi kan tetap adlun wa qistunnya juga akan menolong kita bersama-sama. Tuhan Maha Adil dan keadilannya itu universal dan detail sekaligus. Ya dzal adli wal qisti. Ya, ini kita lantunkan sebisa-bisa dan nanti kita akan lihat, katakanlah akhir tahun kita akan bisa melihat akan punya kesimpulan baru mengenai sekarang kan kebenaran Ma'iyah sedang diuji oleh keadaan-keadaan global ini. Nah sekarang kita belum bisa menilainya, belum bisa sombong, belum bisa kecil hati, belum bisa minder, belum bisa putus asa, karena belum sampai ke babak final. Kita baru ke babak penyisian, ini baru mengalami babak penyisian, sehingga kita nanti akan sampai kepada waktu di mana kita akan tahu sejumlah hal, nanti baru bisa kita klaim minimum untuk diri kita sendiri yang sekarang sudah kita lakukan. Yang mengumpulkan para pemakan bangkai. Kalau di Al-Hujurat Gusti Allah wis dawuh ojo rerasanan, ojo membuli satu sama lain langsung atau tidak langsung. Wala yaghtab ba'dum. Apakah di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Menikmati keburukan orang lain melalui mulut kita atau di dalam hati kita, atau kita mencari uang sebanyak-banyaknya menari-nari di atas mayat orang lain. Nah sekarang ini kan yang saya sebut tadi, justru kapitalis global nasional sedang menari-nari di atas mayat-mayat korban corona dan ketakutan orang terhadap corona. Itu nama karitumu gitu. Di Al-Hujurat ayat berapa? 12 ya, coba ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, saya dari awalnya jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya sekarang medsos dan internet itu kan sangat dipenuhi oleh para pemakan bangkai, itu maksud saya ya. Kalau dari idiom ayat Al-Hujurat ayat 12 itu pemakan bangkai, jadi senang banget menikmati kehancuran orang lain, senang banget menghancurkan orang lain, senang banget melakukan karakter assassination atau pembunuhan karakter, atau demhaisasi atau demaiaisasi atau segala macam yang sebenarnya sedang kue jadi orang, jadi kanibal. Kalau kanibalisme itu kan makan daging, sumantoisme kalau ya, makan daging langsung. Kalau ini kan makan karakternya, makan jiwanya, makan hidupnya, makan sejarahnya, kan gitu. Nah itu sekarang ini kan juga halangan kita untuk berubah di Indonesia itu adalah itu tadi, karena banyaknya pemakan bangkai yang berkeliaran di mana-mana, dan gue harap jane Gusti Allah ya dibully terus ning ngerawani wae itu. Terus Gusti Allah ki ngalah terus kalau janjane dibully terus. Karena secara substansial banyak sekali bullying atau buzzering yang yang
yang sebenarnya membuli ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah, kebenaran dari Allah.